Sahabat Sonora, kita masih berbincang seputar PPKM darurat yang berlaku mulai besok 3 hingga 20 Juli 2021 dan kita akan membahasnya bersama dengan epidemiolog Universitas Indonesia dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Pak Miko, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Apa kabar Pak Miko? Alhamdulillah baik. Baik dan sehat selalu, itu yang paling penting ya Pak Miko ya. Dan ini Presiden Ya, Jokowi akhirnya secara resmi memutuskan kebijakan pengetatan aktivitas dengan PPKM darurat untuk mencegah semakin luasnya penyebaran COVID-19. Nah, apakah ini akan efektif untuk kebijakan kali ini Pak Miko? Ya, jadi PPKM darurat itu adalah upaya untuk mengatasi fasilitas kesehatan yang kritis begitu, dan juga meningkatnya kasus COVID di masyarakat. Jadi kritis sudah nggak ada pelayanan lagi, tapi kasus tetap meningkat di masyarakat. Oleh karena itu penting diambil sebenarnya yang bagus adalah lockdown. Kalau mungkin pembatasan sosial yang kuat, yang berat gitu harus diambil, dan itu diambil oleh pemerintah adalah bukan lockdown tapi pembatasan sosial yang berat, yaitu dengan PPKM darurat begitu. Pak Miko, meskipun memang baru dilakukan sekarang, tapi ini memang kita apresiasi ya langkah dilakukan oleh pemerintah ini. Tapi memang ada beberapa hal yang harus kita cermati juga terkait pengawasan. Ya, karena beberapa kali kita melakukan PPKM, PSBB, toh masih ada juga lonjakan gitu ya. Apa kemudian yang perlu dikuatkan di PPKM darurat selama 2 minggu ke depan hingga tanggal 20 nanti, Pak Miko? Ya, jadi pelaksanaannya memang tergantung dari partisipasi masyarakat. Baik. Jadi kalau masyarakat patuh akan berhasil ya, akan efektif untuk menurunkan kasus COVID-19 di masyarakat, dan juga lambat tahun akan menurunkan kasus yang datang ke pelayanan kesehatan. Nah, permasalahannya adalah PPKM darurat tidak bisa atau tidak bertujuan untuk menangani varian baru begitu. Oke. Jadi pokoknya ini semua dilakukan setiap kapasitas pelayanannya harus berhasil dulu diturunkan kasusnya begitu. Baik. Nah, selanjutnya baru kita pikirkan. Tapi dalam penanganan wabah itu tidak boleh parsial begitu. Jadi harusnya komprehensif. Jadi harusnya upaya-upaya ini juga dilakukan di provinsi lain, seperti Jawa Bali gitu ya, di luar Jawa Bali, dan itu dalam rangka menangkal varian baru begitu. Baik. Kalau ada varian baru, maka dilakukan bukan PPKM darurat, maka PPKM itu dilakukan lebih cepat begitu. Jadi harus begitu. Dan kalau tidak, kebakaran di Jawa Bali itu akan reda, tapi kebakaran di wilayah lain akan terjadi begitu. Sumatera akan kebakaran, kemudian Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan semuanya Nusa Tenggara juga akan kebakaran begitu. Baik, jadi artinya memang selain Jawa dan Bali, apakah kemudian pulau-pulau lain, daerah-daerah lain di tanah air juga perlu dilakukan kebijakan yang sama? Mungkin setelah selesai di Jawa dan Bali, kemudian yang lainnya, atau harus berbarengan, Pak Miko, idealnya? Harus berbarengan, Pak. Jadi jangan sampai kebakaran itu meluas. Apa yang dilakukan di Jawa Bali, itu sudah bagus ya. Kalau di luar Jawa Bali harus dilakukan sesuatu. Jadi kalau ada pun ya harus dilakukan PPKM mikro begitu. Apakah itu tingkat desa, apakah tingkat kecamatan, apakah tingkat kabupaten, itu harus dilakukan kalau memang itu disebabkan oleh varian baru, terutama yang varian Delta begitu, yang B161.2 begitu. Itu sangat-sangat berbahaya, sehingga penyebarannya sangat cepat dan sangat masif. Beberapa kali dari akhirnya betul, bahkan bisa 6 kali, bisa 8 kali begitu. Jadi idealnya memang
Ya, PPKM darurat tidak harus dilakukan secara komprehensif, kemudian juga harus dilakukan tidak setengah-setengah, tapi menyeluruh di semua wilayah agar kebakaran atau lonjakan COVID-nya menurun di wilayah tapi naik di Pak Miko ya. Pak Miko, kalau kita mencermati poin-poin penting dalam kebijakan PPKM darurat kali ini terkait bekerja, perdagangan, aktivitas sosial, budaya, pendidikan, keagamaan, ibadah, dan mobilitas warga. Apa dari sekian banyak sektor ini, poin ini yang kemudian paling prioritas untuk kita concern, kita harus fokus untuk menangani ini supaya penyebaran COVID ini bisa lebih kita tekan gitu, Pak Miko? Ya, jadi pada PPKM darurat semua sektor kecuali yang esensial dibuka ya. Sektor yang lain harus mengalah begitu. Baik. Jadi menurut saya sampai ini cover, baru kita berpikir sektor mana yang akan dibuka, yang peluangnya kecil untuk meningkatkan kasus lagi begitu. Jadi menurut saya pemerintah membukanya pelan-pelan, tidak buka serentak blok begitu. Jadi harus pelan-pelan ada sektor yang benar-benar risikonya kecil untuk ketambahan kasus COVID begitu, Mas. Baik. Terakhir Pak Miko mungkin bisa disampaikan juga karena PPKM darurat ini efektivitasnya, keberhasilan akan sangat bergantung terhadap keberhasilan menekan COVID ini dari partisipasi masyarakat, kontribusi dari masyarakat, kolaborasi dari semua elemen untuk bisa taat protokol kesehatan begitu. Silakan Pak Miko sebagai epidemiolog untuk mengingatkan kita semua bahwa ini harus kita sukseskan bersama-sama seperti itu. Ya, Undang-Undang nomor 9 nomor tahun 84 begitu. Memang ini pemberantasan atau penanggulangan wabah itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah sudah mengambil tanggung jawabnya, sudah mengeluarkan PPKM darurat. Ya, pemerintah tidak akan berhasil melakukannya sendiri. Jadi harus bekerja dengan rakyatnya. Jadi pemerintah dan rakyatnya, saya harap patuh kepada kebijakan pemerintah begitu. Jadi pemerintah sudah mengambil jatahnya dan melakukan PPKM darurat hingga rakyatnya begitu. Tapi saya yakin karena rakyat di sekitar saya saja takut begitu keluar rumah. Karena kasus di RT saja sudah banyak, apalagi kasus di RW sudah banyak. Jangan menambah kasus lagi di masyarakat begitu. Saya harap rakyat itu benar-benar menahan semua kegiatannya. Kalau bisa, kalau kegiatan tidak esensi, jangan dilakukan di rumah. Saya juga takut keluar rumah, karena di RT saya banyak kasus, apalagi di RW banyak kasus. Mari kita sedangkan kasus ini jangan sampai yang di rumah itu dirawat dengan oksigen. Iya, betul. Jadi saya mengharapkan semua masyarakat mendukung kebijakan pemerintah.